Bab 160. Diunggah oleh baca suara. Aku tidak bisa menahan senyum masam. Pada saat-saat langka inilah ikatan saya menunjukkan sekilas ketidakdewasaannya. Ya, ayo pergi. Keluar dari terowongan, kami disambut oleh tamparan angin gurun yang selalu menyenangkan. Sylvie dan aku sepakat untuk tidak terbang sampai kami mencapai hutan di perbatasan Sapin dan Darf. Namun, setelah 1 mil trekking yang hati-hati, tubuh saya menyerah karena menggigil. Terus-menerus menggunakan meracuol kalau-kalau tentara Alakrian di dekatnya merasakan fluktuasi mana saya telah menguras cadangan mana yang sedikit. Menggunakan sisa mana untuk memperkuat kakiku, aku hanya punya jubah untuk melindungiku dari angin tajam yang tertanam di pasir. Sudah lama sejak aku kedinginan. Aku mengepalkan rahang agar gigiku tidak berceloteh. Bersandar di punggung saya terhadap batu untuk berlindung sementara dari angin, saya membungkus jubah saya erat-erat. Hanya sedikit lagi, kita hampir sampai. Haruskah saya menggunakan eter sekali lagi? Ikatan saya bertanya ketika dia menatap keadaan menyedihkan saya. Tidak, saya hampir tidak bisa menjaga rotasi mana aktif dalam kondisi ini. Menggunakan aether bisa memicu para prajurit, atau lebih buruk, sabit. Oke, menekan kakiku untuk melakukan apa yang dia bisa untuk membuatku sedikit lebih hangat, kami diam selama beberapa saat sampai angin mereda sedikit. Setelah dengan susah payah berjalan kembali ke hutan, berjalan zigzag dari satu batu ke batu yang lain seandainya ada tentara Alakrian yang disembunyikan dari cahaya redup bulan sabit, aku nyaris menangis ketika melihat bayangan pohon-pohon di kejauhan. Hanya beberapa menit ke dalam hutan, angin telah mereda secara signifikan dan, meski suhunya sama, tubuhku perlahan mulai mencair. Mari kita istirahat sebentar di sini, kata Sylvie, menunjuk dengan moncongnya ke batang kayu berlubang terdekat. Kita harus kembali ke kastil, jawabku, kelopak mataku semakin berat dengan setiap kata. Ikatan saya mendorong saya ke arah kayu. Bagaimanapun juga, kita harus menjaga jarak antara kita dan tentara. Tidur siang 1 jam saja. Pada tingkat ini, Anda akan membeku tanpa mana untuk melindungi Anda saat terbang. Petik 1. Ada kekuatan yang menghibur pada kata-katanya yang tampaknya menguras sisa sedikit energi yang tersisa di dalam diriku. Tiba-tiba dipukul dengan kelelahan gelombang, aku tersandung ke dalam lubang kayu. Kesadaranku perlahan memudar menjadi kegelapan dengan hal terakhir yang aku saksikan adalah Sylvie menjatuhkan seteguk daun di atas tubuhku untuk kehangatan. Meskipun kondisiku lemah, tidur nyenyak menghindariku. Dari ketegangan berada di jalan bahaya dengan sedikit kekuatan untuk melindungi diri sendiri dan pergantian peristiwa baru-baru ini, pikiran saya bekerja lembur untuk tetap setidaknya setengah sadar. Setelah sekitar 1 jam mengistirahatkan mata dan tubuh saya, Sylvie dan saya memanjat keluar dari kenyamanan daun kami dan pergi. Tanpa perlu menggunakan mana untuk memperkuat kaki saya saat mengendarai Sylvie, saya bisa melindungi diri dari angin yang ada. Perjalanan kembali ke kastil itu sunyi terlepas dari angin kencang yang melolong. Percakapan hampir tidak ada di antara kami karena kami berdua telah tenggelam dalam pikiran kami sendiri. Perang baru saja menjadi semakin rumit secara eksponensial sekarang karena kami tahu para kurcaci membantu pasukan Alakrian. Itu tidak hitam dan putih seperti kita melawan mereka sekarang. Masih ada kemungkinan bahwa itu hanya faksi tertentu dari para kurcaci yang membantu musuh kami, tetapi jika Rahdeas, Wali Asu Elia dan sekarang pemimpin kurcaci, ada hubungannya dengan ini, maka itu berarti kami berpotensi turun 2 tombak. Dengan asumsi yang terburuk, satu-satunya positif yang keluar dari ini adalah bahwa Rahdeas masih bertindak seolah-olah dia ada di pihak kita. Ini berarti dia mendapatkan lebih banyak keuntungan dari menjadi agen ganda atau bahwa dia tidak cukup percaya diri untuk secara terbuka menentang anggota dewan lainnya. Anda membaca di https://rednovelfullonline.com. Kami di sini, Sylvie mengumumkan. Mendongak, aku bisa melihat kastil mengambang-mengambang di tengah-tengah lapisan awan. Bertitik di sekitar struktur besar adalah tentara yang dipasang pada binatang mana terbang di semua sisi. Dengan matahari yang tak merembes menyinari langsung di atas, melemparkan bayangan di lautan awan di bawah kastil dan penjaga terbang, itu adalah pemandangan yang agak menakjubkan yang pasti akan membuat rahang jatuh dari siapapun yang belum pernah mengunjungi. Tetapi bagi saya berharap untuk hibernasi pada permukaan nyaman pertama yang saya temui di dalam. Sebagian besar bentuk pintu masuk datang melalui gerbang teleportasi sehingga ketika kami mendekat, para penjaga segera berkumpul di antara kami dan kastil. Senjata bersinar terang disiap saat ikatan tentara dipasang juga siap untuk pertempuran. Namun, begitu kami sudah cukup dekat bagi para prajurit untuk mengetahui siapa kami, mereka membentuk 2 garis, menciptakan jalur udara bagi Sylvie dan aku untuk mengikuti jalan masuk. Jenderal Arthur, para penjaga memberi hormat secara bersamaan di atas binatang terbang mereka. Ketika kami perlahan-lahan berjalan melewati jalan setapak, pintu ganda yang menjulang bahkan Sylvie perlahan berderit terbuka tepat di depan. Jelas bahwa Kapten Audir sudah tiba karena ada tim medis dan penghasil emisi sedang menungguku. Ruang pendaratan adalah kesibukan aktivitas segera setelah pintu ganda besar terbuka. Petugas medis dan pemancar yang ditugaskan untuk tetap di sana sampai saya tiba, beberapa di antaranya dengan santai bermain dengan setumpuk kartu, semuanya menjatuhkan apa yang mereka lakukan dan segera bersiap untuk merawat saya. Daerah itu telah berubah menjadi kesibukan dengan suara-suara yang tak terlihat membombardir telingaku dari setiap sudut ruangan yang luas itu.
Segera setelah Sylvie mendarat, petugas medis mulai bekerja dengan membawa alat yang mirip dengan berangkar. Aku baik-baik saja, kataku, suaraku hampir tidak keluar. Biarkan aku bicara dengan Virion dulu. Ikat dia dan jangan biarkan dia berjalan, Sylvie bergumam, mengejutkan semua orang di ruangan itu, termasuk aku. Ikatan saya selalu menahan diri untuk tidak berbicara dengan siapapun kecuali saya, dan bahkan kemudian dia lebih suka berkomunikasi secara telepati. Terperanjat oleh perintah mendadak ikatan saya menuruti keinginan Sylvis dan membiarkan diri saya dibawa oleh berangkar ketika petugas medis dan penghasil emisi mulai memeriksa saya. Ikatan saya berubah menjadi bentuk seperti rubah dan berlari di samping saya ketika saya dipindahkan dari ruang pendaratan ke fasilitas medis yang tepat. Tidak butuh waktu lama bagi petugas medis untuk menentukan di mana luka-lukaku diletakkan selama perjalanan kecil kami ke ruang medis. Lebih baik lagi, saya mendengar salah satu petugas medis mendesah bahwa mungkin lebih mudah untuk membuat daftar tempat-tempat tubuh saya yang tidak rusak. Itu selalu meyakinkan. Berasal dari periode dan tempat yang maju secara teknologi, saya selalu memandang rendah bidang medis dunia ini, tetapi ternyata saya salah meremehkannya. Apa yang dunia ini tidak dapat capai melalui teknologi, mereka menebusnya dengan sihir. Tim penyihir yang menyimpang, yang kekuatannya semua terspesialisasi dalam bidang medis, semua menungguku saat aku didorong ke ruang persegi besar dengan langit-langit berkubah. Seiring berlalunya waktu, saya bisa merasakan cedera dan kekurangan tubuh saya yang mengejar saya. Dengan adrenalin yang membuat saya terus berkurang, rasanya seperti anggota tubuh saya berubah menjadi timbal-timbal. Saya berjuang untuk tetap terjaga ketika petugas medis dan penghasil emisi mulai dengan hati-hati memeriksa tubuh saya. Setelah mereka menyelesaikan satu putaran pemeriksaan pendahuluan, seorang penyihir tua bernama Mendul tiba di kamar. Penyihir tebal, rahang persegi memperkenalkan dirinya sebagai seorang penyimpang yang mampu menyesuaikan dan menyempurnakan visinya menggunakan mana untuk dapat secara individu melihat lapisan yang berbeda dari tubuh makhluk hidup. Apakah itu kerangka, otot, atau bahkan sistem saraf, dia bisa melihat semuanya. Mendul terus memindai tubuh saya menggunakan pena tinta untuk menggambar lusinan area langsung pada tubuh saya sambil mencatat ketika saya memfokuskan semua upaya saya untuk tetap sadar. Di mana Komandan Virion? Saya bertanya setelah Mendul selesai menandai tubuh saya seperti semacam peta. Maafkan saya, Jenderal Arthur. Komandan Virion saat ini jauh dari kastil, seorang pria parubaya yang kurus mengenakan jubah hijau pucat. Menilai dari bagaimana dia mengoordinasikan petugas medis, penghasil emisi dan penyimpangan lainnya di ruangan itu, aku hanya bisa menebak bahwa dia adalah kepala tim medis di sini. Sementara secara normal, aku akan sedikit lebih sopan kepada pria yang bertugas menyembuhkanku, aku tidak bisa menahan nada ketidaksabaran tergelincir saat berbicara. Dia pergi. Di mana? Kapan dia akan kembali? Petik 2. Dia tidak mengatakannya, jawabnya dengan nada meminta maaf. Aku hanya bisa melihatnya pergi bersama Kapten Audir dan Kapten Glory bersama dengan Jenderal Aya. Aku merosot lebih jauh ke tempat tidur yang telah kutinggali sejak datang ke ruangan ini, berhati-hati untuk tidak menutup mataku terlalu lama karena takut aku akan tertidur. Jika Virion pergi bersama Audir dan Vanessa dan harus mengambil tombak bersamanya, mereka kemungkinan besar akan kembali ke tempat aku mengalahkan punggawa di hutan dekat perbatasan selatan Sapin. Terlepas dari kondisiku, aku tidak bisa tidak khawatir. Mereka mungkin lari ke peleton Alakrian yang berbaris ke utara. Lebih buruk lagi, Sabit itu mungkin mencoba menemukan punggawa yang kubunuh. Aku tidak terlalu khawatir tentang Sabit, karena dia sepertinya pergi ke arah yang berbeda, tapi kau benar tentang peleton, ikatanku. Mungkin Anda harus pergi dan memperingatkan mereka. Dan meninggalkanmu di sini sendirian. Setelah mengetahui bahwa para kurcaci bersekutu dengan Fritra. Apakah otak Anda meninggalkan Anda? Petik 1. Aku melirik sekilas ke sekeliling ruangan untuk melihat elf dan kurcaci bersama dengan petugas medis manusia, semuanya menunggu instruksi lebih lanjut saat mereka menyiapkan peralatan dan obat-obatan yang berbeda. Sialan, kutuk. Tahu dia benar. Baik, saya kira kita hanya bisa berdoa untuk keselamatan mereka. Bagaimanapun, Virion memiliki tombak bersamanya. Jangan mencoba menangani semuanya sendirian. Mereka akan baik-baik saja tanpamu, dia menghibur. Aku akan berada di sini, memastikan petugas medis ini tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan. Istirahat saja dan fokuslah pada penyembuhan. Petik 1. Bagaimana dengan Aldir? Aku bertanya penuh harap. Sekali lagi, aku minta maaf. Kepala petugas medis mencelupkan kepalanya. Hanya Komandan Virion yang tahu keberadaan Lord Aldir. Saya sendiri hanya pernah melihatnya sekali, sangat singkat. Petik 2. Aku hanya bisa menghela nafas frustrasi ketika kekuatan terakhir meninggalkanku. Tidak apa-apa. Jadi apa rencananya di sini? Apakah Anda bisa membuat diagnosa untuk cedera saya? Petik 2. Kepala medis menoleh ke Mendul, yang melangkah ke arahku dan melihat catatannya sebelum berbicara. Jenderal Arthur, lukamu agak unik dalam betapa rumitnya mereka. Sejujurnya, itu hanya karena tubuh berasimilasi Anda dan tingkat inti mana Anda bahwa Anda bahkan dapat tetap sadar. Meski begitu, saya tidak bisa menahan diri untuk mengatakan bahwa saya terkejut melihat Anda begitu hidup, semua hal dipertimbangkan, tentu saja. Petik 2. Aku berhasil mengalihkan pandanganku ke arah Sylvie, yang sedang duduk di tanah di samping tempat tidurku. Saya ingin Anda berterima kasih untuk itu.
Sama-sama, dia menjawab dengan singkat. Meskipun, saya khawatir saya harus melakukan ini lagi di masa depan. Aku menyeringai lemah pada ikatanku sebelum melihat kembali ke mendul. Jadi prosedur macam apa yang harus saya harapkan? Penyimpangan itu bergeser dengan tidak nyaman ketika dia mengelus jenggotnya yang pendek. Luka di tubuh bagian bawahmu sudah sembuh, tapi tidak sempurna. Agar Anda bisa berjalan tanpa menggunakan mana, kita harus, dengan sangat akurat, mematahkan tulang Anda dan merobek jaringan Anda dalam peningkatan yang sangat kecil dan membimbing mereka untuk sembuh dengan benar. Petik 2. Sambil membuka mata lelah saya mengunci pandangan dengan kepala medis yang telah diam-diam menunggu instruksi lebih lanjut. Saya tidak yakin apakah itu karena saya sangat ingin berada dalam kesehatan penuh lagi atau karena saya telah menjalani operasi yang tak terhitung jumlahnya setelah pertempuran selama waktu saya sebagai raja di dunia saya sebelumnya, tetapi pikiran saya dalam damai. Aku melirik ikatan terakhir yang bermakna sebelum menutup mataku. Di tempat di mana siapapun di ruangan ini berpotensi membahayakan saya bersyukur memiliki Sylvie di sini. Lanjutkan. Ya, Jenderal Arthur. Petugas medis kurus itu mengangguk dengan penuh semangat. Yakinlah, setelah mendengar kabar tentang kondisi Anda dari Kapten Audir, Komandan Virion tidak berusaha keras mengumpulkan para penyihir paling elit dari ketiga ras untuk memastikan Anda kembali dengan kekuatan penuh. Petik 2. Aku akan berada dalam perawatan semua orang. Mendengar kata-kataku yang dibisikkan, para penyihir dan petugas medis di ruangan itu segera membungkuk. Seldia, kau sudah bangun, salak mendul. Seorang elf wanita muda mendekati saya, memberi saya senyum lembut. Dia mengulurkan tangannya, menekan dahiku dengan jari telunjuknya. Maafkan saya atas gangguan ini. Saat dia memejamkan mata, gelombang yang menenangkan menyebar dari ujung jarinya ke kepalaku dan ke seluruh tubuhku. Mataku terpejam saat selimut gelap kegelapan menyelimutiku.